Kemuliaan Al-Quran dan kisah Izzah. Mobil itu melaju menuju bandara, jalanan masih sepi, sebagian Ternate masih terlelap. Di dalamnya, 4 penumpang saling diam sunyi, tak ada percakapan, detak jarum jam yang bergerak terdengar lirih, berburu waktu. Menunggu kepastian, hanya bibir-bibir yang bergumam pasrah. Ya Allah, mudahkanlah, jangan Engkau persulit. Saya membayangkan bagaimana gundahnya hati sepasang suami istri yang ditemani seorang pemuka agama di dalam mobil itu, terjebak dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Sementara di antara mereka, duduk seorang anak yang sedang merajut mimpi besar, mengikuti lomba level internasional nan jauh di tanah Arab. Kisah yang saya tuliskan ini bukan fiksi, bukan pula riwayat dalam hadis yang sering kita baca dan amalkan mengikuti kebiasaan Rasulullah pada masa lalu. Ini tentang kebesaran Al-Quran, menegasi mujizat dari kitab suci, yang sepanjang bulan Ramadan ini, dibacakan kaum muslimin di mana-mana lebih banyak dari biasanya. Al-Quran tak diragukan kebenarannya, tidak dapat ditandingi, dan petunjuk dari kegelapan. Huda linnas, kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 232, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Jika kamu orang-orang yang benar, jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka, yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Kisah ini bermula jelang bersantap sahur, Selasa tanggal 11 April 2023. Dini hari, saat sebuah pesan masuk ke ponsel Mubarak Hi Muhammad. Isi pesan membuat suami dari Rahia Ali ini terhenyak. Ia diminta membuat paspor untuk anaknya dan seorang pendamping. Mereka akan diundang ke Abu Dhabi. Pesan itu secara terang benderang menyebut putri sulungnya, Izzah Qurrata Ain, terpilih masuk final musabaqah tilawatil Quran tingkat internasional di Uni Emirat Arab. Saya dan istri kaget, tidak menyangka Izzah akan terpilih, kata Mubarak ketika berbincang dengan saya. Kekagetan itu bercampur antara bahagia dan galau. Bahagia karena Izzah akan berlomba membawa nama Indonesia. Tentang galau akan terjawab setelah membaca ini hingga selesai. Sebulan sebelumnya, seorang teman dari Tanah Jawa memang memberi informasi tentang MTQ internasional itu. Temannya itu pula yang mendaftarkan Izzah sebagai peserta lengkap dengan video pendek Izzah yang sedang membaca Al-Quran. Rentang sebulan membuat Mubarak dan istrinya sudah melupakan lomba tersebut. Apalagi setelah mendaftar, tak ada kabar berita dari panitia. Hingga undangan ke Abu Dhabi tiba-tiba mendatangi rumah mereka di bilangan Dora Tidore. Setelah rembukan dengan istrinya, Mubarak akan mendampingi anaknya. Hari itu juga paspor dirinya dibereskan, karena menggunakan aplikasi dengan tambahan biaya untuk mempercepat pengurusan. Paspor Izzah pun sudah selesai. Sorenya, Mubarak melaporkan ke panitia di Abu Dhabi. Rabu dini hari, tanggal 12 April, kejutan kedua mendatangi keluarga kecil ini yang sedang berlibur di Ternate. Panitia mengirim visa disertai permintaan agar Izzah dan ayahnya segera berangkat ke Jakarta. Tiket Jakarta Abu Dhabi sudah tersedia. Penerbangan ke Abu Dhabi akan berangkat dari Jakarta jam 5 sore hari itu juga. Mubarak dan istrinya kebingungan. Uang di tangan saya hanya 100.000. Itu pun dalam bentuk pecahan yang kusut. Tabungan kami tak lebih dari 2 juta, akuinya. Kepada siapa hendak meminta pertolongan, hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagi kami, Allah sebagai penolong dan Dia adalah sebaik-baiknya pelindung. Dengan itu, Mubarak bergegas ke masjid untuk salat subuh. Usai salat, ia bertemu Ustadz Ibrahim Muhammad, pernah menjadi kepala kantor agama dan Kadis Pendidikan Kota Ternate. Ke abah saya ceritakan masalah ini, kata Bapak Izzah. Ustadz Ibrahim membeberkan cerita ini. Dalam sebuah percakapan telepon, Ustadz menceritakan seluruh pergulatan di subuh itu. Saya yang sedang bermotor menuju Sulamadaha merinding mendengarnya hingga tak terasa air mata menetes. Ini tangisan kedua saya setelah malam sebelumnya. Seorang jamaah masjid Imam Bonjol menceritakan hal yang sama. Setelah mendengar ceramah Ustadz Ibrahim, meski tak punya uang tiket yang cukup, keinginan untuk memberangkatkan Izzah mengalahkan semua keraguan. Di titik ini, kita akan menyadari bahwa kebahagiaan orang tua yang paling tertinggi adalah melihat anaknya sukses.
apapun cara akan dilakukan untuk mewujudkannya. Saya jadi ingat di usia 6 tahun saat mengikuti MTQ selevel Polres Ternate. Ayah bahkan rela menyewa sebuah sedan Corolla berwarna hitam untuk mengantar saya. Ini kemewahan yang tak terkira mengingat rumah kami waktu itu masih berdinding pelepah dan beratap rumbiaa. Sebuah penanda kebanggaan dan cinta orang tua. Rasa cinta itu yang membuat Ustadz meminta mereka ke bandara. Di perjalanan, banyak pihak mulai dari kerabat hingga teman-teman dihubungi. Tak ada kepastian. Ibunya Isa sempat berucap, andai Haji Burhan Abdurrahman wali kota Ternate periode 2010-2020 masih ada, kami tidak akan kesusahan seperti ini. Ucapan itu membuat Ustadz terhenyak. Kebaikan Haji Bur ternyata begitu membekas di ingatan banyak orang. Tahun 2020, Isa yang mewakili Maluku Utara mengikuti MTQ tingkat nasional di Padang, Sumatera Barat, berhasil meraih juara 3 lomba tartil Quran kategori anak-anak. Pulang ke Ternate, sebuah rumah hasil Barivola, program wali kota Ternate, diberikan Haji Bur sebagai hadiah. Ustadz juga mengontak Alfian Wakanubun. Pejabat yang no profil ini dikenal punya banyak koneksi dengan otoritas maskapai dan bandara. Permintaannya sama, membantu Iza dan ayahnya berangkat ke Jakarta. Tiba di bandara, penumpang penuh sesak. Jam keberangkatan makin menipis. Di saat kritis itu, seorang teman guru di madrasah tempat Mubarak mengajar, memberi kabar jika ia telah mentransfer uang sebanyak 10 juta. Mata Mubarak dan istrinya berkabut menahan tangis. Bergegas mereka menuju anjungan tunai mandiri. Dengan uang itu, Mubarak menuju loket pembelian tiket. Yang tersisa hanya penerbangan Garuda. Mereka tak pernah tahu jika seluruh tiket penerbangan dari Ternate telah sold out. Habis dibeli pemudik yang hendak berlebaran di kampung halaman. Jawaban dari petugas di loket Garuda membuat Mubarak terpukul. Memang masih ada 2 tiket tersisa, tetapi keduanya kelas bisnis. Harganya 13 jutaan. Jika membeli 2 tiket maka butuh uang lebih dari 20 jutaan. Ustadz Ibrahim yang mendengar informasi ini, sontak mengeluarkan surat mobilnya. Saya langsung berpikir untuk menggadaikan mobil saya. Yang terpenting saat ini, mendapatkan uang untuk membeli 2 tiket, cerita Ustadz Ibrahim. Namun usaha itu tak mendapat respons. Mubarak dan istrinya mulai pasrah, bersandar di tiang penyangga bandara. Iza mulai gelisah. Panggilan dari maskapai agar penumpang segera memasuki ruang tunggu membuat tekanan makin tinggi. Saat putus asa mulai merayapi hati, Allah mengirim seorang hambanya untuk menunjukkan balasan bagi mereka yang tak putus meminta pertolongan darinya. Adalah Haji Muhammad Daeng Barang yang datang menyapa. Ia sempat bertanya kepada Ustadz Ibrahim tentang masalah yang dihadapi Iza dan keluarganya. Mendengar cerita jika Iza harus terbang ke Abu Dhabi ikutan lomba ngaji, pengusaha yang berhati mulia ini langsung membuka tas kecil yang dibawanya. Aku tambahin untuk melengkapi dan langsung kalian membayar tiket sekarang, katanya. Di ujung waktu yang kasih, 2 tiket dibayar. Iza dan ayahnya terbang bersama Garuda. Sepanjang perjalanan menuju Jakarta, air mata saya tak berhenti mengalir. Saya tak membayangkan bersama Iza ada dalam pesawat, setelah semua ujian yang Allah berikan dalam 2 hari terakhir sebelum berangkat. Al-Quran yang jadi pembeda. Ia akan mencintai siapapun yang kerap mendekapnya dalam lantunan ayat-ayat yang indah. Ia adalah bagian dari cinta itu. Al-Quran juga adalah sumber kejelasan yang menegaskan perbedaan antara kebenaran dan kebatilan. Petunjuk dan dasar pengetahuan serta markah rahmat dan kasih sayang Allah. Mubarak bahkan masih sesungguhkan ketika kami saling berkabar melalui telepon. Ceritanya bikin saya menangis untuk ketiga kalinya. Kemuliaan Al-Quran itu nyata sebagaimana janji Allah dalam surah Al-An'am surah ke-6, ayat 92. Inilah kitab yang kami turunkan penuh dengan keberkahan. Keberkahan di sini memiliki dimensi yang beragam, berkaitan dengan kehidupan sosial maupun ikhwal yang transenden. Dalam sebuah hadis, kemuliaan Al-Quran itu disebut dapat mengubah kedudukan seorang hamba. Sesungguhnya dengan kitab ini, Al-Quran, Allah meninggikan derajat suatu kaum dan menjatuhkan derajat kaum yang lain. Hadits riwayat Muslim. Saya menonton video yang ramai dibagikan saat Iza berlomba di Abu Dhabi. Wajahnya sumringah, kadang tersenyum di tengah jeda antar surah. Suaranya sungguh menggetarkan hati. Allah, Masya Allah.
نعم. محمد الجزار. إن هذا القرآن يهدي. Ia seperti sedang bercakap-cakap dengan sang khalik saat surah demi surah dilantunkan dengan hafalan yang menghipnotis. Tajwidnya sempurna. Ketika membaca berita di media bahwa Korea cilik asal Tidore ini meraih juara ketiga di ajang internasional itu, saya justru teringat kesulitan demi kesulitan yang menimpa keluarganya saat hendak berangkat dari Ternate. Fa'ina ma'al usri yusra, ina ma'al usri yusra. Izah Quratain bukanlah nama sembarangan. Izah dalam bahasa Arab berarti keperkasaan, nama yang merujuk pada yang berkuasa, punya kekuatan. Sedangkan Quratain bermakna sedap dipandang mata, semacam doa untuk anak perempuan. Gabungan keduanya mewakili harapan orang tua. Alhamdulillah merasa sangat bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat mulia ini, dan terus mengasah untuk bisa lebih baik lagi. Kata Mubarak saat saya tanya bagaimana respons dirinya dan istri melihat capaian Izah. Ia berharap anaknya segera menyelesaikan hafalan 30 juz dalam waktu dekat. Menurut Mubarak, sejak usia 2 tahun, Izah sudah terbiasa mendengar dan mengikuti lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Maklum, ayahnya adalah seorang qori yang pernah juara di tingkat provinsi. Mubarak juga pernah juara nasional pada MTQ khusus Korpri. Baru pada usia 5 tahun Izah lahir di Ternate 9 Maret 2014 sang ibu mulai mengajarinya mengaji secara benar. Setahun kemudian, Izah sudah ikut MTQ tingkat nasional di Padang. Ia menyabet juara I3 kategori anak-anak untuk mata lomba tartil. Sewaktu Maluku Utara jadi tuan rumah STQ nasional tahun 2021, Izah ikut berlomba. Dirinya meraih juara I3 tartil 1 juz dan juga tilawah. Kisah Izah menjadi pengingat penting bagi peradaban Islam di daerah ini. Bukan tentang suksesnya menjadi juara di berbagai lomba, tetapi bagaimana ia jadi sulu yang menerangi kegelapan. Ia hadir untuk mengingatkan pentingnya Al-Quran sebagai pondasi keluarga, masyarakat dan daerah. Jika orang tua sabar dan telaten mengajari anaknya hingga menghafal Al-Quran, maka keduanya akan lebih mudah mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafi, pemberi syafaat bagi yang membacanya." Barakallahu li walakum fil Quranil Azim. Ashar Saleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. علي الصوت، علي أعلى. Aswad. Angkat suara. Bismillahirrahmanirrahim. الله الله ما شاء الله. نعم Syekh min Misr. نعم. Muhammad الجزار. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. الله ما شاء الله. ما شاء الله. نعم نعم تستحق مركز. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الله أكبر. بسم الله. الله. بسم الله ما شاء الله. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الله أكبر. الله الله الله. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. الله أكبر.
وكان الإنسان عجولا الله 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 ما شاء الله. وجعلنا نهاوند. الليل كرد. والنهار آيتين فمحونا آية الليل الله أكبر. الله أكبر. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة الله الله الله. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. وكل شيء فصلناه